bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kegiatan ini tentang diseminasi rencana tindak lanjut TKG PJOK, pembelajaran berbasis proyek pendidikan kebugaran dalam komunitas belajar SD Negeri 1 Bocor. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Perkenankan saya untuk memandu acara pada siang hari ini. Saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SD Negeri 1 Bocor, yang ketiga sambutan Ketua Komunitas Belajar, yang keempat paparan materi diseminasi, yang kelima tanya jawab, yang keenam umpan balik, dan yang terakhir penutup. Marilah Bapak Ibu semuanya, kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut acara yang kedua, yaitu sambutan Kepala SD Negeri 1 Bocor kepada Bapak Muhammad Tepur SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Bocor, utamanya kepada Pak Romi dan Sarjana Pendidikan selaku pemateri dalam diseminasi rencana tindak lanjut Germas Selfie Segar yang diperpanjang menjadi gerakan makan bergizi, sehat latihan fisik, semangat bugar. Itu terima kasih sekali. Selanjutnya salawat salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu peserta diseminasi di SD Negeri 1 Bocor yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih sekali ada peningkatan kompetensi bagi guru-guru di SD Negeri 1 Bocor yang diawali dari guru-guru yang ikut dalam guru penggerak. Alhamdulillah kita punya 3 orang guru penggerak, salah satunya Pak Romidan, ada Pak Gatot, dan ini Pak Pawit, masih dikit loh gitu. Jadi hari ini Pak Romidan membuat diseminasi dalam rangka tugas beliau dari Fasil ya Pak ya, Fasil PJOK yang alhamdulillah beliau sedang ikuti. Mudah-mudahan dengan paparan yang akan beliau sampaikan nantinya akan membawa kemanfaatan bagi kita semua, sehingga nanti bisa dijabarkan dalam pembelajaran di SD Negeri 1 Bocor. Harapannya dengan adanya beberapa guru yang sudah masuk guru penggerak, nanti ilmu-ilmunya bisa kita bisa kita terima dari sharing beliau ke kita semuanya, yang nantinya berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Bocor. Saya sangat berharap kepada yang lain, silahkan monggo program-program pemerintah diikuti, sehingga nanti SD Negeri Bocor tidak ketinggalan dengan SD-SD yang lain. SD Negeri Bocor guru-gurunya bisa bersaing, berkompetisi dengan guru-guru yang lain, baik di wilayah Kecamatan Bulus Pesantren dan nanti merambah ke skup yang lebih besar
Kabupaten Kebumen. Harapannya dengan peningkatan keilmuan panjenengan semuanya, utamanya yang ini kebetulan dibocor yang paling tua adalah saya, itu nanti panjenengan akan memiliki kreativitas yang lebih dari ilmu-ilmu yang panjenengan dapatkan di berbagai kegiatan, baik itu guru penggerak, baik itu program yang kita ikuti, dan nanti merambah ada lagi program pengajar praktik ngomong IPP itu. Jadi itu harapan saya, mudah-mudahan nanti semuanya tergerak untuk selalu meningkatkan kompetensinya sehingga kegiatan pendidikan Desa Negeri Bocor semakin maju. Terima kasih, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan yang baik kita diberikan kesehatan, keselamatan untuk kebaikan semuanya. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua Komunitas Belajar kepada Bapak Gatot Prayitno SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bocor, yang saya hormati Bapak Calon Kepala Sekolah Bapak Romidan, serta Bapak Ibu Guru di SD Negeri 1 Bocor yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan kegiatan kompil. Alhamdulillah kita dapat menghadiri undangan Bapak Romidan. Salawat serta salam kita sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan dapat syafaat besok di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait komunitas belajar. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan Bapak Ibu guru dalam menghadapi nafsi, tetapi masih sempat untuk menghadiri undangan ini. Itu membuktikan bahwa sekolah kita adalah sekolah yang kompak. Kita perlu bersyukur punya pemimpin yang sangat bagus, sangat disiplin, dan mendukung segala program-program yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu, kita punya wadah berupa komunitas belajar. Di situ juga sudah diakui, sudah terdaftar di PMM. Bapak Ibu bisa mengecek komunitas belajar kita di PMM, dan seperti ini juga bisa diupload nanti kegiatan-kegiatan semacam ini, dan ini dapat terbaca oleh seluruh Indonesia ketika menggunakan kata kunci Seden Sabo, keywordnya Seden Sabo, nanti di PMM untuk komunitas belajar kita. Nah, tapi ini memang kita perlu banyak berlatih karena memang ini masih awal, masih asing di telinga kita komunitas belajar. Nah, ini salah satu untuk menggiatkan komunitas belajar kita. Dan tujuan dari komunitas belajar ini adalah sebagai wadah inovasi pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Harapannya setiap murid itu mempunyai kesempatan belajar yang sama. Artinya Bapak Ibu guru di dalam ruangan di kelas itu mampu memberikan pembelajaran di mana setiap anak itu merasa dirinya belajar, merasa diperhatikan. Kemudian manfaat dari kompel ini adalah berbagi pengetahuan, keterampilan, bukan menggurui tapi saling berbagi. Jadi di sini Pak Romidan bukan berarti paling mengetahui tentang materi, tapi bersama-sama kita semuanya untuk saling berbagi. Kemudian yang terakhir, harapannya adalah semoga dapat terus berlanjut dan rutin diadakan, minimal ya seminggu sekali mungkin kalau bisa. Oke. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya.
Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gatot Prayitno. Acara yang keempat yaitu paparan materi diseminasi rencana tindak lanjut PKG PJOK pembelajaran berbasis proyek pendidikan kebugaran kepada Bapak Romi dan SPD, disilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN 1 Bocor, beliau Bapak Muhammad Tepur SPD. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar SDN Sabo SDN 1 Bocor, beliau Bapak Gatot Prayitno SPD. Yang saya hormati rekan sejawat, teman-teman guru dan karyawan SDN 1 Bocor. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam komunitas belajar dalam rangka meningkatkan kompetensi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya menyampaikan diseminasi, yaitu berkaitan dengan apa yang sedang saya ikuti, yaitu peningkatan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kebetulan saya masuk di angkatan 2 Jawa Tengah, gelombang 2, kelas 26. Alhamdulillah, selama mengikuti kegiatan sekitar sudah berjalan 2 bulan lebih, saya diberi kelancaran serta dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan tanpa suatu halangan apapun. Tentunya ini semua juga dukungan dari kepala sekolah yang selalu memberi motivasi, semangat, serta memberikan arahan sehingga saya bisa mengikuti mulai dari pendaftaran sampai dengan kegiatan-kegiatan yang ada di luring dan kegiatan daring juga. Alhamdulillah. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, teman sejawat dalam komunitas belajar yang telah berkolaborasi, yang telah memberikan dukungan, bantuan, sehingga saya diberi kelancaran dan dapat mengikuti kegiatan PKG PJOK dengan lancar. Tentunya ini semata-mata nanti arahnya untuk kemajuan SDN 1 Bocor dan arahnya tentunya untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik, terima kasih. Di sini saya mencoba akan menyampaikan bagaimana saya mencoba menyusun rencana tindak lanjut nanti yang akan diterapkan di SDN 1 Bocor. Tentunya saya membawa nama kegiatan yaitu Germas Selfie Segar. Ini merupakan singkatan dari Gerakan Makan Bergizi, Sehat Latihan Fisik, dan Semangat Bugar. Di SDN 1 Bocor nanti yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan model pendidikan kebugaran. Di sini Germas Selfie Segar saya mencoba menyusun latar belakangnya bahwa program ini muncul atas dasar mendengar suara dari murid-murid atau peserta didik yang sering meminta aktivitas olahraga atau aktivitas kebugaran yang dilaksanakan minimal seminggu sekali atau 2 kali
dalam rangka meningkatkan kebugaran jasmani. Tentunya saya sebagai guru sangat mempromosikan suara murid untuk memberikan pendapat tentang kegiatan yang dilaksanakan, yaitu kebugaran jasmani dan makan bergizi. Tentunya di sini saya sudah mencoba melakukan survei, jadi saya mencoba hasil survei pengamatan. Sebagian siswa malas gerak, sehingga perlu diadakan aktivitas kebugaran jasmani atau olahraga rutin yang bervariasi untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Dari survei peserta didik, masih banyak yang belum mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, bahkan ada yang masih mengkonsumsi makanan cepat saji dan belum memenuhi 4 sehat 5 sempurna, atau yang sekarang juga programnya Kementerian Kesehatan itu ada isi piringku. Saya juga mencoba berdasarkan aset lingkungan bahwa SDN 1 Bocor ini merupakan daerah pertanian yang komoditasnya dari hasil pertanian tersebut banyak menghasilkan sayuran seperti bayam, kangkung. Di wilayah kita kan sangat mudah didapat. Kemudian juga buah-buahan, ada buah pepaya, ada yang menanam jambu kristal, jeruk, semangka, melon. Itu adalah salah satu aset-aset yang ada di lingkungan sekolah kita, di sekitar kita. Terus juga saya mencoba mengacu pada himbauan pengawas di sekolah dasar di wilayah kita bahwa sekolah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini saya mencoba mencetuskan program Germa Servis Segar, yaitu gerakan makan bergizi, kemudian dirangkai dengan latihan fisik semangat untuk menuju peserta didik yang bugar. Sesuai prinsip Ki Hajar Dewantoro bahwa sejatinya anak usia SD masa usia bermain, yang arah tujuannya agar mereka bahagia. Maka program Germa Servis Segar menjadi pilihan sebagai sarana untuk menguatkan karakter. Kita ice breaking dulu nih, nanti bersama-sama biar kita suasananya mencair. Badannya diputar-putar, peganglah dulu, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Terputar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Cukup, terima kasih Bapak Ibu. Ya, untuk mencairkan suasana ini, kita mencoba dengan ice breaking dan kita melanjutkan sesuai dengan apa yang sudah saya coba susun, yaitu berkaitan dengan merancang tujuan program. Di sini saya mencoba merancang peserta didik untuk berkreativitas dan mengembangkan kemampuan dalam pembelajaran berbasis proyek untuk menghasilkan suatu karya berkaitan dengan
makan bergizi dan latihan kebugaran fisik untuk meningkatkan daya tahan jantung paru, kardiorespiratory. Kemudian juga meningkatkan kebugaran jasmani, daya tahan jantung paru, kardiorespiratory yang mengacu pada keadaan umum, yaitu kesehatan dan kesejahteraan yang memungkinkan peserta didik untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan energi yang cukup dan tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Kemudian juga di sini meningkatkan kesadaran kemauan siswa untuk mengkonsumsi makanan bergizi. Tentunya ketika menu makannya bergizi ditunjang dengan kegiatan aktivitas kebugaran yang sesuai, nanti akan menciptakan kebugaran jasmani bagi peserta didik. Kemudian juga di sini adalah meningkatkan kolaborasi antar anggota komunitas belajar di SDN 1 Bocor, tentunya untuk bergerak bersama mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian juga di sini saya mencoba menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan ramah anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Di sini tujuan program selanjutnya adalah peserta didik mampu menyusun pola makan isi piringku, yaitu panduan kebutuhan gizi harian seimbang yang lahir dari perkembangan ilmu dan penyempurnaan para ahli gizi yang disusun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk bekal di sekolah. Kemudian juga di sini saya nanti akan mencoba bahwa peserta didik mampu mengukur denyut nadi dan mencatat dalam tabel yang berfungsi untuk mengetahui apakah jantung bekerja dengan normal sebelum dan sesudah beraktivitas kebugaran. Kemudian peserta didik mengukur indeks massa tubuh, yaitu pengukurannya untuk menentukan golongan berat badan sehat dan tidak sehat, mengetahui beberapa kategori berat badan yakni kurus, berat badan sehat, kelebihan berat badan, obesitas, serta sebagai alat screening untuk melihat risiko kesehatan dan menentukan aktivitas kebugaran jasmani sesuai dengan karakter peserta didik masing-masing. Di sini ada bagaimana menerapkan rumus menghitung body massa index atau indeks massa tubuh, yaitu berat badan dibagi tinggi badan. Kemudian ada isi piringku di sini bahwa untuk isi piringku itu berkaitan dengan menyajikan menu yang sehat, yaitu terdiri dari lauk pauk, kemudian ada buah-buahan dan sayuran, serta makanan pokok. Tentunya bahwa tadi sudah ada pemetaan aset sesuai dengan keadaan lingkungan yang berada di sekitar SD kita, tentunya yang berkaitan dengan wilayahnya pertanian, juga dekat dengan pesisir, sehingga sangat mudah sekali didapat di daerah sekitar kita untuk sayur-sayuran, kemudian juga ikan laut yang banyak mengandung gizi tentunya. Terus juga di sini masih tujuan program, saya mencoba tujuan programnya adalah peserta didik merancang program latihan menggunakan pedoman FIT, yaitu panduan yang digunakan untuk merancang program latihan yang efektif dan struktur. Akronim FIT yaitu mewakili 4 komponen utama yang harus dipertimbangkan ketika saya merancang program atau peserta didik nanti di proyeknya, yaitu sesuai dengan program latihan, yaitu frekuensi latihan, kemudian intensitas, waktu, dan jenis latihannya. Ini nanti yang akan dipraktekkan menjadi hasil dari pembelajaran proyek. Di sini dijelaskan bahwa frekuensi latihan itu merujuk pada seberapa sering nanti peserta didik melakukan latihan dalam satu periode waktu tertentu. Kemudian frekuensi latihan dapat diukur dengan satuan waktu seperti jumlah sesi per minggu, per bulan, dan satuan ukur waktu lainnya.
Di sini intensitas latihan yaitu mengacu pada seberapa keras peserta didik untuk melakukan latihan, kemudian melakukan juga dengan pengukuran alat ukurnya nanti dengan pengukuran denyut jantung. Kemudian waktu latihan dalam hal ini adalah durasi yang mengacu pada berapa lama setiap sesi latihan berlangsung, yaitu nanti di sini seminggu 2 kali akan diprogramkan. Jenis latihan, tipe jenis latihan yang merujuk pada jenis aktivitas yang peserta didik lakukan dalam program latihan. Di sini saya sudah mencoba menyusun jenis-jenis latihan aerobik yang sesuai dengan usia, yaitu kategori kelas 6, yaitu usia anak-anak. Ada aerobik intensitas sedang, kemudian aerobik intensitas tinggi, kemudian ada penguatan otot, ada penguatan tulang. Di sini nanti tentunya akan mencoba menyusun contoh pembuatan fit. Di sini nanti peserta didik mempraktikkan. Jadi di frekuensi latihannya nanti seminggu 2 kali, kemudian intensitas latihannya karena masih awal-awal nanti kegiatan intensitas latihannya sedang. Waktu latihannya bisa 30 menit. Jenis latihannya yaitu melakukan latihan jalan cepat, kemudian atau lompat tali. Kemudian juga nanti peserta didik akan belajar menerapkan rumus mengetahui denyut maksimal, yaitu dengan cara umur 220 dikurangi umur. Contoh umur dikurangi 40 tahun. Nanti di situ akan ditemukan 220 dikurangi 40 yaitu 180 BPM atau denyut nadi maksimal. Kemudian di sini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan Rumah Selfie Segar yang dilaksanakan di SDN 1 Bocor merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Program kegiatan Germas Selfie, gerakan makan bergizi sehat latihan fisik, itu dimulai dari kegiatan nanti di tengah semester. Saya rencanakan di kegiatan tengah semester, yaitu nanti di bulan September tahun 2024 sampai dengan bulan Oktober, terintegrasi dengan jadwal pembelajaran di setiap hari Senin. Kemudian program kegiatan Germas Selfie itu merupakan program yang akan diikuti oleh semua peserta didik di kelas 6A dan kelas 6B di SDN 1 Bocor sebagai upaya penerapan pembelajaran berbasis proyek. Dan nanti diusahakan di kelas 6 ini karena nanti akan menghadapi ujian sekolah, harapannya nanti tubuhnya sudah sehat dan bugar sehingga mengikuti ujian sekolah di akhir di kelas 6 ini bisa mengikuti dengan baik. Program kegiatan Germas Selfie, gerakan makan bergizi sehat dan fisik, melibatkan anggota komunitas belajar di SDN 1 Bocor. Di antaranya kepala sekolah nanti sebagai pemantau kegiatan, kemudian saya selaku guru PJOK merefleksi serta mengevaluasi tingkat keberhasilan program. Kemudian nanti guru kelas 5A dan guru kelas 5B berkolaborasi berkaitan dengan mata pelajaran IPAS, yaitu daya tahan jantung paru serta makanan bergizi. Sedangkan di guru kelas 6-nya nanti membantu pelaksanaan dan keberlangsungan kegiatan program selaku wali kelas tentunya. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di kelas atau sekolah, yaitu untuk mengembangkan pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik SDN 1 Bocor kelas 6A dan B, yaitu kelas A berjumlah 20 siswa dan kelas 6B berjumlah 20 siswa. Kemudian guru SDN 1 Bocor sudah menyelesaikan 4 modul PMM sebagai syarat membentuk komunitas belajar di platform Merdeka Belajar. Jadi ini termasuk pemanfaatan aset sekolah
Dan tentunya dengan sudah dibentuknya komunitas belajar itu sudah terdaftar di PMM seperti tadi yang disampaikan oleh beliau Ketua Kombel. Di sini merupakan aset yang dimiliki di sekolah yang nanti akan mengembangkan kegiatan-kegiatan seperti Germas Selfie Segar ini. Terus juga berdasarkan aset dan kapasitas bahwa di sini tentunya peserta didik di SDN 1 Bocor peserta didiknya di tahun ini 265 siswa sebagai sumber dana bantuan prasekolah nanti yang tentunya bisa mendukung kegiatan ini. Juga ada pembiayaan sukarela dari wali siswa atau bahkan nanti masing-masing wali siswa jelas mendukung kegiatan ini, menyediakan bahan-bahan makanan yang akan disajikan bagi peserta didik. Terus juga di sini saya mencoba rencana evaluasinya dari survei awal terhadap peserta didik menggunakan angket terkait makanan yang dikonsumsi sehari-hari, utamanya adalah sarapan pagi. Kemudian juga nanti di akhir saya akan melakukan pengamatan dan menuliskan di tabel terkait bekal makanan yang dibawa oleh peserta didik ke sekolah dengan mengacu isi piringku. Kemudian juga nanti di akhir kegiatan bisa dievaluasi dengan menggunakan tes massa indeks tubuh sebelum program dan dilaksanakan maupun setelah program dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan program. Kemudian juga yang sudah terbiasa di sini adalah melakukan pemeriksaan kesehatan bekerja sama dengan tim Posyandu Remaja di Desa Bocor. Itu ketika nanti ada kegiatan Posyandu Remaja itu biasanya dari tim Posyandu sudah mengadakan pemeriksaan kesehatan, baik menimbang berat badan, tinggi badan, dan juga biasanya ada kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan kebugaran jasmani. Tidak kalah pentingnya juga kita sudah bekerja sama dengan Puskesmas, tentunya nanti di semester 1 biasanya itu sudah terlaksana, yaitu pemeriksaan kesehatan berkala dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ini rencana evaluasi yang terakhir, yaitu melaksanakan tes kebugaran jasmani Indonesia dengan kriteria sebagai berikut. Jadi tabelnya sudah ada untuk tes kebugaran jasmani Indonesia. Ini yang saya terapkan adalah untuk usia 10 sampai 12 tahun. Itu sudah ada rentang nilainya, baik putra maupun putri, yang ini nanti akan menjadi alat ukur keberhasilan program Germas Selfie yang akan dilaksanakan di SDN 1 Bocor ini. Kemudian melakukan refleksi bersama-sama. Nanti ketika program ini sudah dilaksanakan juga akan diadakan refleksi seperti ini di kegiatan forum komunitas belajar untuk merefleksikan kegiatan-kegiatan program yang sudah berjalan, yaitu Germas Selfie Segar. Kemudian juga melakukan refleksi bersama peserta didik untuk merefleksikan hasil kegiatan program dan seberapa antusias siswa dalam mengikuti program kegiatan Germas Selfie Segar. Saya kira itu untuk paparannya, tentunya untuk lebih majunya, lebih baiknya, sempurnanya kegiatan program ini, nanti mohon arahan, masukan utamanya dari beliau kepala sekolah dan dari rekan-rekan teman sejawat di komunitas belajar ini. Saya kira itu paparan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rom dan SPD yang telah menyampaikan materi tentang program di kegiatan PKG PJOK. Kepada Bapak Ibu, kegiatan selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin ada dari Bu Ani, Pak
Samsul atau Pak Gatot, monggo dipersilakan. Ada? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari saya khususnya dari guru kelas berterima kasih sekali atas program dari Bapak Ronidan selaku guru PJOK, yang mana dalam kegiatan Germas apa tadi? Selfie Segar ini memberikan program di mana anak-anak diarahkan untuk membawa bekal ataupun makanan-makanan yang bergizi agar sehat, juga untuk melaksanakan kegiatan olahraga atau kegiatan lain, misalnya senam setiap seminggu sekali agar anak-anak lebih sehat dan bugar. Selanjutnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan, bagaimana untuk memberikan solusi kepada anak didik, terutama di kelas saya, di mana ada anak yang agak obesitas dan kurang memperhatikan pola makan yang lebih sehat dan bergizi. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ibu Ani. Silakan untuk pertanyaan lagi atau dijawab terlebih dahulu Bapak Ronidan. Langsung ya. Oke. Iya. Jadi saya garis bawahi apa yang disampaikan Bu Ani itu, bahwa ada peserta didik yang mengalami obesitas gitu. Jadi nanti di sini sudah saya mencoba menyusun dengan bagaimana nanti kaitannya dengan aktivitas yang sesuai dengan berat badannya, kan sudah diukur tadi dengan badan indeks itu yang dengan BMI itu nanti. Jadi dengan diukur seperti itu nanti akan ditentukan aktivitas kebugaran jasmani yang sesuai dengan tingkat berat badannya, sesuai dengan, terus juga nanti akan diukur denyut nadinya untuk menentukan aktivitas apa yang kira-kira sesuai dengan karakter peserta didik yang tadi disampaikan Bu Ani tentunya. Di sini juga berkaitan dengan pola makan. Tentunya bahwa program Germas Selfie nanti juga akan menjawab apa yang disampaikan beliau Bu Ani, yaitu yang berkaitan dengan pola makan. Tentunya kita mengikuti berita-berita di medsos bahwa saya pahami bahwa memang dari tingkat kesehatan siswa itu ditentukan sekali oleh pola makan. Jadi Germas Selfie ini, gerakan makan bergizi ini nanti akan mencoba peserta didik untuk menyusun proyek yang berupa isi piringku, nanti sesuai dengan keadaan di rumahnya masing-masing. Yang tentunya bahwa di isi piringku itu nanti ada yang berkaitan dengan menyiapkan menu makan, yaitu ada menu makanan pokok, kemudian lauk pauk tentunya yang ada di sekitar kita kan bagus sekali di wilayah pesisir. Itu kalau ke pasar membeli ikan laut itu harganya tidak terlalu mahal, dan banyak sekali jenis-jenis ikan laut yang bisa dikonsumsi. Kemudian juga sayuran, tentu di sini murah sekali. Kangkung satu ikat 3.000 itu kan bisa dimanfaatkan untuk peningkatan gizi peserta didik. Saya kira itu jawaban saya dari pertanyaan Bu Ani. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ani yang sudah memberikan pertanyaan, dan terima kasih atas
jawaban dari pemateri. Bapak Ibu, apakah ada yang akan bertanya lagi? Silakan Bu Noviana Ismail Jadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan undangannya Pak Rongdan. Ini merupakan kegiatan yang sangat bagus sekali untuk kita saling kolaborasi dan saling berbagi informasi sekaligus ilmu. Tentunya program Germas Selfie Segar ini apabila bisa diterapkan, menurut saya akan sangat bagus sekali, akan berkontribusi sangat positif, sangat bagus sekali bagi khususnya untuk peserta didik maupun kita semua, khususnya di SD Negeri 1 Bojor. Mungkin saya menambahkan tadi terkait Bu Ani, mungkin ada semacam edukasi Pak kepada anak-anak, dan untuk kita semua juga penting betapa pentingnya pola hidup sehat. Terus mereka kan mungkin tidak begitu tahu jenis-jenis makanan yang berbahaya apa, kemudian yang sehat, yang menguntungkan bagi tubuh kita, karena sekarang seperti yang kita ketahui bersama bahwa di luar sana banyak sekali ditawarkan jenis-jenis makanan atau minuman yang sangat menarik bagi anak-anak, dari segi warna-warni, mungkin aroma dan sebagainya. Itu mungkin dasarnya mereka kurang paham. Ini makanan sehat apa bukan, ini layak dikonsumsi apa bukan. Kemudian selain itu, Pak Rongdan, mungkin saya kalau boleh kasih masukan, kita juga harus bekerja sama dengan kantin Pak. Karena menurut saya itu juga kantin masih menjual makanan yang menurut saya tidak sehat, seperti minuman-minuman yang cepat saji itu warna-warni, kemudian yang rasa-rasa, cabai-cabai itu menurut saya itu juga kurang sehat. Kita juga harus mengasih edukasi sekaligus kerjasama dengan kantin, itu sangat perlu, karena anak ada penjual, nanti kita kadang juga bentrok dengan orang kantin. Kita mengedukasi anak sebagus mungkin, dikiranya dilarang beli ini itu, padahal cuma kasih tahu kalau jajan harus pilah-pilah sendiri, karena nanti dampaknya untuk kesehatan kita sendiri. Efeknya mungkin tidak sehari dua hari, tapi besok akan dirasakan oleh kita sendiri, yang rugi juga kita sendiri. Apalagi sekarang juga penyakit sakit itu tidak harus menunggu tua, bahkan anak-anak masih remaja sudah cuci darah, sudah kena obesitas, jantung, paru dan sebagainya. Ini karena dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari, tidak terasa itu efeknya bagi kesehatan kita. Itu sekarang juga penyakit tidak nunggu sampai manula kayak gitu, bahkan anak-anak remaja udah cuci darah dan sebagainya. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak Rongdan terkait program Germas Selfie Segar yang sangat bagus ini, itu bagaimana cara menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang untuk mendukung kebugaran jasmani, khususnya pada peserta didik maupun kita semua, agar semuanya, tidak hanya peserta didik, juga dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan bisa menerapkan khususnya pola makan yang sehat. Matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Novi. Kepada Bapak Rongdan disilakan untuk menjawab.
Terima kasih. Tentunya ini pertemuan yang sangat luar biasa. Kita saling sharing, berbagi pengalaman. Juga nanti bisa dari masing-masing peserta juga bisa menyampaikan mungkin punya pengalaman, punya bagaimana cara menyusun program makanan sehat, itu juga bisa saling memberi masukan dan mungkin mempunyai pendapat. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama berkaitan dengan edukasi berkait makanan yang sehat. Tentunya bahwa kita punya kewajiban untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik bagaimana makanan-makanan yang sehat yang kita konsumsi, aman kita konsumsi. Tentunya bahwa di sini tadi di isi piringku itu sudah bisa menjawab bahwa kegiatan penyiapan menu makanan itu terdiri dari ada sayuran. Sayuran itu seseleranya anak disilakan, tapi yang penting berwujud sayuran. Kemudian lauk pauknya juga nanti sesuai dengan selera anak, tapi sudah diberi pengetahuan bahwa makanan-makanan yang mudah didapat, murah, itu bisa didapatkan di sekitar kita. Contohnya ikan laut, silakan kalian membawa bekal ikan laut yang mudah didapat di sekitar. Juga makanan pokok tentunya kita nasi, ya tidak luput dari nasi kita mengkonsumsi makanan pokok setiap hari. Saya kira itu juga. Selain itu nanti peserta didik bagaimana mengetahui makanan yang tidak sehat, itu kita bisa menyampaikan ketika di pembiasaan, itu bisa menyampaikan bahwa makanan-makanan pokok atau makanan-makanan jajanan bagaimana yang bisa dikonsumsi tanpa mengandung pengawet, tanpa mengandung pemanis dan pewarna tentunya. Juga ini pengalaman di SD kita dulu menjawab dari apa yang disampaikan Bu Novi, yaitu berkaitan dengan jajanan di kantin. Alhamdulillah di tahun 2023 kemarin itu dari Puskesmas menunjuk SDN 1 Bojong menjadi sampel makanan di kantin itu. Beberapa makanan yang mengandung pewarna seperti pewarna yang kelihatannya warnanya tajam, juga yang mengandung bubuk, ya bubuk, itu diambil sampelnya, dibawa ke dinas kesehatan. Itu suratnya masih ada di saya, dan ternyata alhamdulillah hasilnya itu negatif. Jadi intinya dari hasil pemeriksaan itu hasilnya aman untuk dikonsumsi, dan itu disampaikan langsung dari pihak Puskesmas. Itu di-share di grup yang ada di grup sekolah sehat di bawah arahan dan bimbingan Puskesmas Bulu Pesantren 1. Kemudian ada juga apa yang disampaikan Bu Novi tadi, bagaimana program gerakan makan bergizi itu nanti akan diterapkan. Saya berpedoman dengan yang simpel dan sederhana, yaitu isi piringku, yang di situ ada peserta didik menyiapkan sayur, makanan pokok, kemudian lauk pauk, seperti itu. Tentunya harapannya nanti peserta didik terbiasa dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Berkaitan dengan banyak anak yang sudah terkena penyakit, tentunya bahwa sudah sebagai kewajiban kita bersama sebagai guru, yang tentunya semuanya adalah berpusat pada peserta didik, baik pembelajaran, ada kurikuler, co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Di sini nanti
kita bisa mengembangkan program-program kita yang bertujuan untuk bagaimana peserta didik bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal, mencapai tujuan pembelajaran, bisa mencapai derajat kesehatan yang baik, serta utamanya bahwa kita sebagai pemimpin pembelajaran bisa menghantarkan putra putri kita semuanya, peserta didik kita di level yang terbaik sesuai dengan minat bakat semua peserta didik. Saya kira itu jawaban dari saya. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Mungkin silakan Pak Gatot dipersilakan. Sulis, monggo. Oke. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sedikit menambahkan bahwa kita sepakat bahwa kita mendukung program yang direncanakan oleh Bapak Ronitan. Adapun nantinya seperti apa, kita harus mau mengevaluasi, merefleksikan supaya tujuan dari Bapak Ronitan programnya itu dapat terlaksana. Dan menurut saya tadi sudah sangat baik ketika disangkut pautkan juga dengan kantin, dan saya juga salut kepada guru kelas 3 yang ternyata sudah bergerak untuk mengurangi sampah. Ini juga berkaitan beliau, Bu Bintang, itu sudah menggunakan piring dari siswa serta gelas, jadi diam-diam telah melakukan kegiatan yang nyata. Jadi saya tunggu di guru penggerak angkatan 12. Kalau sudah tutup di angkatan 13. Ya Bu Bintang ya. Semangat Bu Bintang. Nanti bisa mengikuti jejak Bapak Ronitan supaya guru-guru kita hebat, pendidikan di Indonesia semakin maju seperti itu. Disusul Pak Samsul. Dan estu kegiatan seperti ini saya harapkan terus berlanjut ya, jangan berhenti sampai Pak Ronitan saja di sini. Besok mungkin gilirannya Bu Bintang atau Pak Samsul dan yang lain sebagainya mempunyai kesempatan yang sama. Di ruangan ini sudah disediakan karena tadinya ruangan kelas 6A. Ini kembali kesepakatan ini dijadikan ruang aula sebagai pertemuan, sehingga saya di ruang sebelah sana sudah bersepakat dengan siswa. Maka mari kita berdayakan kegiatan semacam ini. Terima kasih, itu saja Pak. Saya selaku rekan kerja panjenengan mendukung program yang panjenengan buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan program ini, bolehkah terutama siswa kelas 1A kalau 1 minggu sekali, mungkin kalau habis olahraga tidak ada pembelajaran olahraga, membawa bekal ya, tadi isinya itu lah ya, nasi, sayur, misalkan sayur hijau, terus lauk ya, lauk misalnya tempe atau yang mudah didapat. Nah, itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya menanggapi apa yang disampaikan yang pertama oleh beliau Bapak Gatot. Tentunya bahwa pertemuan siang hari ini kita tentunya mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan komunitas belajar, bagaimana memanfaatkan komunitas belajar, serta seperti apa yang tadi disampaikan bahwa kita sudah mempunyai fasilitas ruangan yang sangat mudah untuk mengadakan pertemuan. Kita tinggal menyiapkan program-programnya dan tinggal dipaparkan bersama kita semuanya. Tentunya dengan tujuan yaitu kita sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian menanggapi dari beliau Ibu Sulis bahwa betul sekali dan sangat tepat sekali nanti apabila dari kelas 1 itu sudah diajari dengan
pola makan yang sehat dan bergizi tentunya dari rumah ya. Itu bisa sekali Bu Sulis nanti di kelas 1 diterapkan. Jadi ketika pembelajaran olahraga, mungkin setelah pembelajaran penjaskes maksudnya, kita bisa melihat atau menyiapkan dari rumah, menghimbau kepada wali siswa dari kelas 1 itu, menghimbau untuk setiap hari Sabtu berarti itu membawa bekal dari rumah yang sudah kita tentukan bahwa menu makan yang disiapkan nanti adalah menu yang bergizi. Seperti tadi si piringku kan sederhana tapi istilahnya nanti betul-betul bermanfaat dan meningkatkan kebugaran siswa dan meningkatkan kesehatan dan memenuhi standar gizi, yaitu menu makannya makanan pokok, kemudian lauk pauk dan sayur-sayuran hijau yang sangat mudah didapat di lingkungan sekolah kita tentunya. Baik sekali apa yang disampaikan Bu Sulis dan sangat bisa diterapkan di kelas 1 dan kelas yang lainnya. Semoga nanti kelas-kelas lain dari kelas 2 sampai dengan kelas 5 juga bisa melaksanakan program seperti ini. Tentunya ini membawa arah yang sangat positif. Semoga nanti program Germas Selfie Segar yang akan dilaksanakan di SDN 1 Bocor ini dengan model pendidikan kebugaran nanti bisa terlaksana dengan baik, dan tentunya perlu dukungan dari semua pihak, baik kepala sekolah dan semua anggota komunitas belajar yang ada di SDN 1 Bocor. Saya kira itu tanggapan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk acara pada siang hari ini. Semoga rencana tindak lanjut tema Germas Selfie Segar, gerakan makanan bergizi, sehat, latihan fisik, semangat bugar di SD Negeri 1 Bocor bisa dilaksanakan mungkin mulai bulan depan ya Pak. Ya, mungkin nanti bisa disampaikan di wali murid saat pleno untuk kegiatan ini agar semuanya bisa melaksanakan dan sudah diinformasikan. Bapak Ibu, dari awal sampai akhir banyak kesalahan baik kata maupun tindak tanduk saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sugeng kondur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.